Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 29 Oktober 2025. Renungan kita berjudul Rumah-rumah yang kosong. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius 12 ayatnya yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saya seringkali melihat rumah-rumah yang rusak karena tidak laku terjual. Baik di kompleks-kompleks perumahan maupun di pinggir jalan raya. Bahkan di jalan raya yang sangat strategis. Baik rumah biasa maupun rumah yang besar dan megah. Saya melihat spanduk-spanduk dari agen properti yang dipasang di depan rumah-rumah tersebut dengan tulisan besar dijual, lengkap dengan nama dan nomor telepon agennya, yang menunjukkan bahwa rumah tersebut sedang dijual. Bahkan di beberapa rumah ada banyak spanduk yang berjejer dari berbagai agen properti. Tapi rumah-rumah tersebut tetap saja tidak laku. Sepertinya hingga bertahun-tahun. Terlihat dari spanduk-spanduk yang sudah lusuh, robek, bahkan sudah lapuk. Rumah-rumah yang tidak laku tersebut akhirnya rusak dan hancur. Pintu-pintu dan jendela-jendela yang terbuat dari kayu lapuk dan membusuk. Temboknya retak dan miring. Atapnya pun roboh. Tanah di halaman dan di sekeliling rumah ditumbuhi ilalang dan rerumputan. Bahkan di dalam rumah pun tumbuh rumput dan ilalang ketika lantai rumah sudah hancur. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa rumah tersebut tidak laku terjual? Apakah karena harganya terlalu mahal? Ataukah orang-orang tidak melihatnya karena promosinya kurang? Kalau terlalu mahal, kenapa pemilik rumah tidak menurunkan harganya sampai ada yang beli? Daripada rumah tidak terjual, rugi 2 kali. Uang tidak didapat dari hasil penjualan rumah, dan rumah rusak sehingga tidak dapat ditempati lagi. Hanya tinggal tanah kosong yang masih bisa dijual dan yang nilainya jauh lebih murah. Saya juga bertanya-tanya, kenapa rumahnya tidak disewakan saja dengan harga yang murah? Bahkan bila perlu dikasih untuk ditempati orang lain secara gratis, sampai ada pembeli, sehingga rumah terawat dan tidak rusak. Memang, sebagian besar pemilik rumah itu adalah orang kaya. Mungkin karena itulah mereka tidak terlalu ada masalah jika rumah mereka tidak terjual dan akhirnya hancur. Rumah yang kosong dan tidak ditempati akan lebih cepat rusak sebab tidak terawat. Debu akan masuk dari ventilasi udara dan menumpuk di dalam rumah. Pintu-pintu dan jendela-jendela yang tertutup juga membuat sirkulasi udara buruk dan menimbulkan kelembapan. Hal ini akan membuat kayu-kayu menjadi lapuk dan besi menjadi karatan. Selain itu, rumah yang tidak ditempati akan didatangi oleh hewan-hewan kecil, seperti rayap, laba-laba, tikus, dan bahkan kelelawar. Hal ini semua jelas mempercepat kehancuran rumah dari dalam. Tidak heran Tuhan Yesus menganalogikan kehidupan manusia yang tidak diisi oleh kehadiran Tuhan dengan rumah yang kosong. Sebagaimana rumah yang kosong akan didatangi oleh binatang-binatang kecil untuk merusaknya,
Demikianlah hidup manusia yang kosong akan didatangi oleh hal-hal yang buruk. Untuk itu, isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan biarkan kosong agar hal-hal buruk tidak mengisinya. Kata-kata bijak hari ini, kehidupan yang kosong, yang tidak diisi oleh firman dan doa, akan diisi oleh hal-hal yang buruk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, untuk renungan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama mengakhirinya. Bapa, ajar aku untuk mengisi hidupku dengan doa dan firman-Mu, sehingga hati dan pikiranku tidak diisi oleh hal-hal yang buruk. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk renungan hari ini yang mengingatkan kita untuk senantiasa mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan doa dan hal-hal yang bermanfaat. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang Bapak Ibu kerjakan. Haleluya. Amin.